Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, di dalam tempat yang mulia pula. Tadi Bapak Ibu sekalian seluruh jemaah, kalau saya tadi di Mahamat Muslim Mahamat, kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Setelah ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan doa ini di pertemuan muhadharah kita mengaji kitab Islam Minhaj Muslim. Kita akan lanjutkan masih di pasal yang pertama, khususnya kita masuk di pasal yang keempat, yaitu al-imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi, iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini bagian dari kumpulan sempurnanya pembahasan kita tentang akidah. Kurang cukup rasanya kalau kita hanya membahas tauhid itu hanya tauhid rububiyah, lalu tauhid uluhiyah, tanpa kita melengkapinya dengan tauhid asma wa sifat. Kalau di kampung-kampung kita, di negeri kita ada istilah sifat 20, masih kan tahu apa aja sifat 20? Wujud, idzat, baqo', mukhalafatul awamiri, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basrah, hayat. Baik. Nah, kita lihat apakah sifat itu 20 atau lebih atau malah kurang. Dan sebenarnya hal ini menjadi polemik di antara para ulama kita terdahulu. Bukan hanya masalah jumlahnya, tapi juga dalam masalah mensifatinya. Apakah mereka ada yang mengkafirkan, ada juga yang malah mengingkari golongan mu'attilah. Ada juga yang mencoba mendiamkan sebagaimana apa adanya itu sifat, jangan ditakuti. Ada yang berpikir kok Allah punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluknya. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang sama sesuatu dengan Allah. Ketika Allah punya sifat kita mereka, berarti Allah sama dong dengan makhluknya. Api namanya panas sifatnya, es namanya dingin sifatnya. Maka ketika Allah punya nama dan sifat, kata mereka berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, tentunya sama itu kita merendahkan Allah. Jadi pikiran ini ada di antara sebagian orang yang mengaku bagian dari Islam.
Oh iya, dan Allah juga memiliki sifat-sifat yang tinggi, bukan hanya nama-nama yang baik, tapi sifat-sifat yang tinggi. Wala yusyriku ghairuhu ta'ala biha, dan tidak ada selainnya dalam masalah asma wa sifat ini, dalam masalah nama dan sifat ini yang menjadi sekutu baginya. Apa maksudnya? Tidak ada makhluk siapapun dia dan apapun dia yang memiliki nama dan sifat yang sama dengan Allah. Sekedar sama, hanya pada penamaan, tapi hakikatnya lain. Contoh, bisa jadi ada orang namanya Rahman. Rahman atau kalau Ar-Rahman pengasih. Bisa jadi ada orang namanya Rahman. Sekedar sama nama bisa. Jangan pakai Al-Quran. Rahman, kalau Ar-Rahman atau nama orang pakai Ar-Rahman. Tapi kalau Al-Quran ini Rahman, ya seperti Imam Malik, bukan Al-Quran, ini nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun juga walaupun dia namanya Rahman, sama namanya, sama pula kualitas Rahman dengan Allah. Mudah. Jadi titik kesamaannya hanya pada nama, tapi hakikatnya tidak bakal sama dengan makhluk. Maka dikatakan kalau sendiri, walaupun juga itu kealfian, tidak ada sekutu, tidak ada yang bersyarikat dengannya dalam masalah penanganan sifat ini. Ya, kayak misalnya, ya. Tadi kita lihat wujud, qidam, baqo. Bisa jadi ya di antara kita mengklaim dan ingin, ya karena mengklaim tapi ingin panjang umur, aku ingin 1000 tahun lagi atau saya lama, nanti puisinya baqo abadi. Tapi tetap setua-tuanya manusia selama-lamanya orang mati juga kan? Nanti bukan hanya orang dunia dari sini bahkan punah yang bakal hanya Allah. Artinya ya, manusia bisa berandai-andai menginginkan apa yang dia inginkan itu melebihi seharusnya, tapi tetap akhirnya ada keadaan yang tidak apa-apa tidak bisa menentukan karena dia bukan pemilik kesempurnaan asma wa sifat. Kemudian wala yata'awwaluha, mereka tidak mentakwilnya, tidak melakukan takwil. Saya ambil contoh ketika Allah berfirman tentang ya dirinya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqa itu, yang kekal itu adalah menurut ayat itu dia wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, wajah. Dalam ayat ini dikatakan Allah punya wajah. Tentu kepikiran dalam benak kita kalau Allah punya wajah mulai terganggu, terpancing untuk memikirkan wajah Allah kayak siapa. Lalu bagaimana lebarkah atau biasakah, putihkah? Yang seperti ini buat orang awam bisa jadi terpancing untuk mikir-mikir kayak begitu. Di sini dibimbing oleh para ulama, oleh ta'awwaluha, jangan ditakwilin, jangan ditafsirin macam-macam, udah wajah. Tapi wajahnya kayak apa? Pokoknya bakal sama dengan makhluk, pokoknya bakal sama dengan selain hanya Allah saja gitu. Ya, lalu fayubatiluha, dan juga jangan coba diingkari, ditiadakan. Allah punya wajah, nggak ada. Nah, nggak ada ya, pokoknya kalau bilang ada, Allah punya wajah sama kayak orang, Allah punya wajah. Jadi kita berkata, kita akan mengiyakan apa yang Allah katakan tentang dirinya. Allah cerita dirinya punya wajah. Maka ketika Allah katakan seperti itu, ya kita katakan seperti itu juga. Ini namanya jangan diingkari. Cuma juga jangan coba-coba menyerupakan dengan makhluk. Maka dikatakan di sini wala yusyabbihuha bisifatil ya muhdatsin. Dan juga jangan diserupakan, disamain dengan sifat-sifat makhluk yang baru. Tidak baru. Tidak boleh disamain, diserupakan dengan makhluk. Kemudian fayukalifuha awmasiluha, juga tidak boleh bertanya bagaimana, dan juga jangan ditanya tentang ada nggak yang mirip-mirip dengan Allah. Tidak boleh.
Istawa artinya bersemayam. Kalau telinga kita dengar kata bersemayam, yang kebayang apa Bu biasanya? Ngapain? Iya, seperti burung atau pohon itu kan. Nah, yang seperti ini kata para ulama jangan diingkari, dan juga jangan coba-coba diserupakan dengan gayanya makhluk. Kalau saya malu gini nggak boleh. Dan juga jangan ditanya kalau kaifuha bagaimana ya cara ini nggak boleh. Terus al-masih dan juga jangan diperumpamakan dengan yang lainnya. Wadzalika muhal, karena itu mustahil. Mustahil kita pikiran bagaimana caranya, ya lagi ngapain cara duduknya, seperti apa. Mustahil. Pokoknya ini memang spesial istimewa baginya, bukan ada yang lain. Fahuwa innama yathbutu lillahi ta'ala ma athbata li nafsi. Oleh karena itu kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah bilang dirinya adalah A, dan kita bilang A, tidak. Allah bilang tadi ayat adalah aja, kita bilang begitu. Allah bilang dirinya bersemayam istawa, ya udah begitu aja. Kemudian al-akhbatuhu lahu rasuluhu min al-asma'i wa sifat, dan juga menetapkan ya Rasulullah menetapkan untuk Allah apa adanya. Kita pun ya seperti itu, seperti yang Rasul tetapkan. Wa yakfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsi, dan juga kita mengingkari yang enggak ada pada diri Allah yang Allah ceritakan tentang diri sendiri. Ya Allah enggak mungkin lupa, maka kita enggak boleh mengatakan Allah lupa. Ya, ketika disebutkan bahwa Allah itu misalnya ada beberapa hadis Allah tertawa. Ya, ada hadis Allah tertawa. Ada. Tapi kalau tertawanya Allah ini, ya walaupun kita akui, jangan coba-coba dipikirin. Nah, kalau ada tertawanya, kayak apa dia tertawanya? Allah semacam kita kayak kita. Jangan dipikirin, jangan ditakutan. Tetap apa adanya, itu spesial istimewa buat dia saja. Ya nggak ada yang sama dengan makhluk dan kita tidak ikan. Wa nafahu anhu rasuluhu min kulli aibin wa muslim. Dan kita pun juga ya mengikuti apa yang Rasul katakan tentang Allah yang dia ingkari. Rasul bilang Allah begini, Allah nggak ada aib, Allah nggak ada kekurangan. Ya begitulah kita katakan. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global atau rinci. Wadzalika al-adillah an-nafsiyah wal aqliyah al-atiyah. Ini dalilnya apa namanya? Kutipan maupun dari yang akal. Baik, kita coba lihat ikhbaruhu ta'ala bi nafsihi an asma'ihi wa sifatihi. Dalil pertama adalah karena Allah sendiri mengabarkan, Allah yang bilang, Allah masih tahu kita melalui firman-Nya tentang nama dan sifat-sifatnya. Qala ta'ala, ya, ketika Allah berfirman, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Allah bilang Allah punya nama yang baik. Jadi kalau Allah punya nama, Allah punya nama sama juga kayak makhluk. Sama, Allah sendiri yang bilang masalahnya. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka doalah dengannya. Maksudnya doa boleh tawasul dengan ya asma dengan nama-nama Allah boleh. Misalnya kalau sering dibaca di Quran itu, ya Alhamdulillah, Rahman, wahai yang maha penyayang selain dimakan. Baik, contoh lain. Ya, di sini Allah menyebutkan diri dengan Allah-Nya. Qul Allah, katakanlah berdoa, minta kalian kepada Allah, atau Rahman, atau minta kepada Rahman. Ya, jadi boleh menggunakan dari Allah, boleh juga Ar-Rahman, itu sama aja. Di sini dikasih pilihan Allah dua-duanya benar. Ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Apapun yang kamu pakai, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, ya Hayyu ya Qayyum, kan ada semuanya milik Allah, sama aja kok. Ya, enggak dibedain. Karena wasafa nafsahu bi annahu sami'un basir. Sebagaimana Allah juga bercerita tentang sifat dirinya Sami, Basir, Maha Dengar, lagi Maha Lihat, Basir. Sebagai ulama
sebagaimana harus kita akui Bu, Bapak sekalian, kita pun juga tidak mengingkari ada ulama khalaf belakangan yang mereka mencoba mentakwilkan. Tadi dikatakan jangan mentakwilkan, ternyata ada ulama yang mentakwilkan juga, itu generasi khalaf, generasi belakangan. Apa alasan kalau ditakwilkan? Kayak misalnya Sami maha mendengar kan? Kalau mendengar maka seakan-akan butuh alat pendengaran, yaitu telinga. Ketika butuh alat pendengaran telinga, maka nanti khawatirnya terjadilah personifikasi. Apa itu? Ya kita menganggap fisik atau wujud Allah sama kayak makhluk, ada kuping juga nantinya, kan gitu ya. Nah, kalau itu adanya maka nanti dirasakan merendahkan Allah, sebenarnya Allah itu wujudnya jasanya sama kayak makhluk, kuping segala. Nah, oleh karena itu kelompok ini mencoba mentakwil, ya mencoba memberikan makna. Apa tujuan mentakwil? Dalam rangka koridor penjagaan, pedoman, jangan sampai ada orang-orang yang awam apalagi mencoba-coba menafsirkan asma wa sifat tanpa menggunakan kaidahnya. Nah, mereka buat kaidahnya, buat koridor supaya tidak menakar. Jadi kalau kita pikir-pikir, antara kelompok yang pertama kaum salaf yang mengatakan pokoknya yang mengatakan asma wa sifat tetapkan apa adanya, jangan ditakwilin, wajah ya wajah, tangan ya tangan, gitu. Ya. Dengan kelompok khalaf yang mentakwilkan wajah itu artinya ya Allah sendiri. Karena ketika disebut si fulan batang hidungnya kelihatan, bukan batang hidungnya doang maksudnya, tapi orang semuanya. Maka ketika wajah bukan wajahnya doang, tapi semuanya. Ini kata kelompok khalaf mengatakan supaya tidak ada orang awam yang menafsirkan macam-macam, melanggar gitu. Apalagi ketika Islam sudah melalui negeri-negeri yang tak berbahasa Arab, tentu mereka akan kaget pas baca Quran, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Nah, untuk melindungi supaya mereka tidak terlincir pemahamannya, dibuatlah panduan ini loh maknanya. Jadi kedua kelompok ini tujuannya sama-sama mulia, sama-sama ingin melindungi asma wa sifat Allah dari pemahaman yang menyimpang. Bedanya adalah kalau kelompok salaf cara melindunginya dengan jangan ditakwili dan apa adanya, gitu. Cara khalaf melindunginya dengan cara dikasih takwil dalam rangka pedoman. Takwil dalam rangka pedoman bagi orang-orang lain, bagi orang awam. Wa alimun hakim, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Wa Qawiyul Aziz, Maha Kuat dan Maha Agung. Wa Latiful Khabir, dan juga Maha Lembut dan juga Maha Mengetahui. Wa Syakurul Halim, dan juga Maha Menerima syukur kita dan juga Maha Memberi. Wa Ghafurur Rahim, dan juga Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Manusia ada yang mengampun, memaafkan, pemaafan manusia dapat sama dengan pemaafnya Allah. Wa annahu kallama Musa taklima, dan Allah berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Pernah. Ya, kita meyakini ini sebagaimana dalam Al-Quran tidak begitu. Wa annahu istawa ala arsyihi, dan dia bersemayam di atas arsy-Nya. Wa annahu khalaqa biyadihi, dan dia menciptakan jagat raya ini dengan kedua tangannya. Disebut kedua tangan. Wa annahu yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa radiya 'anil mu'minin, ridha dengan orang beriman. Ila ghairi dzalik min sifat dzatiyah wa fi'liyah, dan seterusnya berupa sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Jadi sifat ada dua model berupa ya. Ada sifat dzatiyah, itu sifat Allah yang terkait dengan zat. Wajah, tangan, kaki itu zat. Ada sifat fi'liyah, perbuatan, melihat, bersemayam, itu perbuatan sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Dan kedua sifat ini istimewa luar biasanya, gak ada yang mirip begitu. Wa nuzulihi ityanihi, ya, dan juga disebutkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Nanti ada informasinya. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah ikhbaru rasulihi. Ya, ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila mawada wa sa'ahu bi ikhbar sahihatin aw hadith wa haditha sahihatin qawli ta'ala qawli sallallahu alaihi wasallam ya Allah illa billahi yaqulu ahaduhum al-akhar killa wa yadkhulul jannah. Ya, Rasul mengabarkan sendiri tentang
masalah ini ya dalam riwayat yang sahih darinya. Dan hadisnya jelas dan sangat banyak yang menceritakan bahwa Allah itu yang memiliki sifat seperti itu. Contoh di sini Syekh Al-Jazairi menceritakan Allah tertawa ila rajulain, bukan rajulain, ya, kepada dua orang laki-laki yang tuduh ahadul akhar yang membunuh salah satu di antara keduanya. Jadi dua orang laki-laki ribut, yang satu orang membunuh yang lain. Ya, ternyata bila rumah disuruh jannah, dua-duanya masuk surga. Setahu kita, kalau muslim sama muslim berantem, dua-duanya neraka kan di hadisnya. Ya, idza iltaqal musliman bi sayfihima wal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertengkar dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Kenapa? Karena faktornya dua-duanya sama-sama punya niat dan membunuh gitu. Lah, kalau dalam hadis ini dikatakan Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang membunuh dan yang satu membunuh yang lain, kedua-duanya surga. Nah, ini hadisnya nggak begitu panjang hadisnya. Cuma di dalam kitab ini nggak lengkap dikasih tahu. Ini siapa? Ini laki-laki ini ribut kenapa emang? Ini mereka membunuh karena faktor nggak sengaja. Mereka berdua dalam konteks jihad, dua-duanya jihad. Tentunya ada yang salah tembak, misalnya salah tajam. Orang berjihad pahala dan orang ini menjadi syahid. Ya, baik hidupnya ya mati syahid. Nah, kedua-duanya surga karena mereka salah dalam membunuh. Ini maksudnya gitu. Ya seperti misalnya ketika perang Uhud, ketika mereka para sahabat sedang panik karena diberitakan Rasulullah wafat. Nah, sehingga ada dari mereka yang salah tugas. Ada malah dari mereka menebas orang tua dari kaum sendiri. Ya sehingga anak-anaknya itu ayah saya, itu ayah saya. Ini bisa oleh Imam Katsir. Nah ini sama-sama muslim, tidak ada yang bunuh ketika jihad. Ini nggak masuk kategori yang hadis yang kita bahas. Tapi di sini Allah tertawa kepada dua laki-laki yang membunuh saudaranya dan dua-duanya melawan saudara. Karena ini salah membunuh dalam jihad. Kemudian waqaulihi dan sabda Nabi la tazalu jahannam yalqa fiha. Neraka jahanam terus menerus diisi, maksudnya oleh penduduknya. Jadi masuk ke neraka. Wahia takul sehingga neraka jahanam berkata habib mazid, memang ada tambahannya, nambah terus diisinya neraka jahanam. Hatta ya bahwa sampai dia meletakkan siapa rohul izza fiha dillahu, hingga Allah pun menapakkan kakinya ke dalam neraka. Coba ini, Allah melangkahkan kakinya ke dalam neraka. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain dikatakan ya qala mau. Ya bukan hanya kakinya tapi juga telapak-telapaknya itu semuanya ya menetap atau melangkah ke neraka. Nah, ini coba kalau kita pikirkan. Kalau Allah punya kaki, yang kedua kakinya injak-injak masuk ke neraka. Ini ada hadisnya dan Nabi cerita seperti itu. Nah, ini pun terjadi dua sikap imam kita. Sikap yang pertama seperti yang tadi saya katakan di awal, yaitu mereka tidak mau takwil, udah kaki aja. Pokoknya kaki dan jangan coba-coba disamain sama kakinya makhluk. Dan juga jangan ingkari, emang begitu kok kaki di situ. Nah, ini kalau salah. Kalau orang mengatakan, ya ini maknanya bukan ya kaki dalam artian ketika kaki berbagai makhluk. Sebab kalau kita kata Allah punya kaki seperti maka kita juga menyamakan Allah dengan manusia atau hewan. Kata kaki di sini apa maksudnya? Yaitu kata mereka kata Allah kaki ini adalah Allah menampakkan kekuasaannya. Itu. Jadi bukan kaki dalam artian sesungguhnya atau hakikat. Kemudian dalam hadis lain Nabi bilang, ya zinulah muda ila sama dunia ulailatin hina berqasulusul lailil akhir. Ya Allah turun, ya Tuhan kami turun, ya Allah turun ke langitnya dunia setiap malam, ya khususnya sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun. Ini jangan dipikirin bagaimana cara turunnya, gimana ya kekerekan, ya jangan dipikirin. Ya, Fayaqul lalu Allah berkata, "Maja'uni barang siapa yang doa pada saya, fastajiba lahu, saya akan kabulkan doanya." Jadi maknanya adalah itu saling dekatnya Allah dalam itu.
Kemudian hadis yang lain, kayak misalnya dialog Rasul dengan seorang perempuan, budak perempuan. Aina Allah, Allah di mana? Ya, faktor si perempuan itu menjawab fisama, Allah di langit. Ini jawab si perempuan itu. Dan dari dulu kan orang kita mau gitu ya. Ya serah yang di atas, gitu. Yang di atas lagi nyerok, kayu. Sering begitu loh kita. Ya, sampai kalau ada nggak yang doa sampai mendapat ke langit, ada nggak? Ya. Cuma ulama makan boleh doa di langit karena di langit itu kiblat doa, Ka'bah kiblat sholat. Ini juga yang mengaku kan ada Syuraim bilang makhluk doa menghadap kiblat. Ya, tapi cuma mengatakan boleh doa menghadap kiblat. Kemudian anak, nah saya siapa? Kalau si perempuan itu menjawab, Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, bebaskan dia, ya timha fa innaha mu'minah, ini perempuan beriman. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, langit siapa yang bikin? Allah kan? Berarti langit itu apa? Makhluk atau khalik? Makhluk. Kalau langit itu makhluk, masuk akal nggak yang namanya khalik pencipta butuh dengan makhluknya? Masuk akal. Kalau gitu, kalau masuk akal, pantas nggak dikatakan Allah ada di langit? Allah yang menciptakan langit, langit itu makhluk. Tempat Allah nyiptain, kita tahu itu tempat, karena tempat adalah makhluk. Ketika Allah yang sedang sama juga kita menjadi Allah membutuhkan tempat. Ketika dikatakan di atas itu arah, atas bawah, kanan kiri itu arah. Allah tidak butuh arah, karena arah tidak ciptaannya. Maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini kelompok yang kedua. Gitu. Kelompok yang kedua golongan khalaf. Mereka mengatakan jangan mengatakan Allah di langit. Maksudnya Allah di langit adalah kata kelompok ini Allah itu maha tinggi. Karena langit simbol ketinggian. Gitu. Bukan ditafsirkan secara tekstual apa adanya. Langit ya langit, Allah di langit semua, disebut di langit itu. Ini kata kelompok kedua. Bahwa ketika disebut langit maksudnya Allah itu maha tinggi. Karena langit itu simbol ketinggian. Nah, ini benar. Dan ternyata yang terjadi adalah pada masyarakat pertengahan ribut sampai saling mengkafirkan di antara dua kelompok ini. Kelompok yang kedua mengatakan kelompok salaf itu yang mengatakan Allah di langit, ya benar-benar di langit, ya kafir. Karena sama juga Allah rendah, maksud Allah untuk langit, Allah untuk tempat yang dimana-mana itu makhluk untuk Allah, bukan Allah untuk makhluk. Ini kata kelompok pertama, ada kelompok yang kedua. Kelompok salaf ada salaf, sampai main kafir-kafirnya. Lalu kelompok salaf pun tidak mau kalah darahnya. Setelah yang memiliki kelompok salaf ini mengkafirkan dan menuduh kelompok khalaf juga sesat. Ya, dengan mengatakan ini kelompok Asy'ariyah, istilah kelompok yang kedua ini. Mereka ini ahlul bid'ah, mu'min, seterusnya. Akhirnya masalah ini terus-menerus diributkan sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam internet semasa terbuka tulisan-tulisan yang promokan masalah ini, dua belah pihak sama-sama saling menyerang yang lain dan mengkafirkan